Era 1997 ke bawah adalah era di mana gedung bioskop begitu dikenal dan bukan hanya menjadi pusat atau tempat tontonan maupun wahana hiburan, tapi juga merupakan sebuah tempat di mana orang-orang bisa bersosialisasi, berkomunikasi tanpa kenal satu sama lain dan menjalin ikatan emosi secara bersama-sama. Apalagi ketika filmnya rame, jagoannya menang, atau mungkin melakukan adegan romantisme, penonton riuh rendah bertepuk tangan atau bahkan bersuit-suit. Ya, ini biasa kita temui menjadi sebuah pemandangan yang lazim di bioskop kelas rakyat, atau ya sebutan ini lebih diperhalus lagi daripada istilah sebelumnya, yaitu bioskop kelas 3. Dengan tiket yang sangat terjangkau, orang sudah bisa menikmati beragam film yang ditawarkan secara bergantian dari hari ke hari. Bioskop juga menjadi sebuah alternatif yang tepat untuk pasangan yang menjalin ikatan cinta apapun ataupun yang sedang melakukan PDKT. Ya, bioskop sekarang mungkin hanya tinggal menjadi sebuah kenangan cerita indah di masa lalu yang pernah menghiasi sejarah bangsa ini. Meskipun bioskop-bioskop kelas Cineplex masih ada seperti ya 21, Cinemax dan lain-lainnya, tetapi ya mungkin konsumsinya terbatas sekali. Segmennya maksud saya yang terbatas sekali. Saya sendiri tidak tahu apakah ada agenda tertentu di balik runtuhnya bioskop-bioskop tradisional tersebut. Tetapi saya hanya berpikir ya mungkin karena inilah perubahan zaman, di mana segala sesuatunya bisa lebih menjadi praktis. Tetapi ada dampak besar yang diakibatkan oleh tutupnya bioskop-bioskop konvensional atau tradisional tersebut, yang lebih kita kenal dengan bioskop rakyat. Orang-orang yang tadinya menggantungkan hidup dari berdagang di sekitar bioskop, berjualan tiket menjadi calo ya, atau di loket resminya, kemudian yang bekerja menjadi tukang keliling, promosi keliling lewat mobil call station, atau kemudian yang melukis. Nah, ini salah satu skill yang luar biasa yang tidak bisa kita temui sekarang. Para pelukis bioskop yang punya skill luar biasa, melukis dalam tempo cepat hanya berapa jam untuk promosi keliling film-film yang akan diputar berikutnya. Semuanya adalah memori indah, di mana entah diakui pemerintah atau tidak, bioskop pernah menjadi penyumbang PAD maupun devisa bagi negara ini. Dan produksi film dalam negeri termanusiakan dengan adanya bioskop-bioskop rakyat tersebut. Sementara di rumah mungkin tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya tersebut. Nah, di bioskop bisa. Apalagi kalau filmnya film horor, wah ngambil kesempatan banget. Ada keasikan tersendiri di bioskop-bioskop rakyat dibandingkan bioskop-bioskop yang elit ketika menonton. Ya, bukan hanya kita mungkin bisa mengajak atau menraktir beberapa teman kita, tetapi juga karena suasana riuh rendah tersebut. Mungkin karena itulah juga dulu almarhum Bing Slamet punya inspirasi lagu nonton bioskop. Sampai kemudian di era 1990-an berdirilah bermunculan Studio 21 di mana-mana. Kalau nggak salah punya Pak Sudwikatmono ya, salah seorang konglomerat di Indonesia yang mengembangkan sistem bioskop dengan sistem studio. Kalau pemilik bioskop punya modal, apalagi di kota besar, mereka mengubah bioskop yang konvensional menjadi bioskop studio. Beberapa studio ada 1, 2, 3, 4 dengan film masing-masing. Ya, memang ada restorasi atau renovasi besar-besaran karena tempat duduk yang semula panjang luas dirubah bagi menjadi 4, otomatis ya terbatas. Misalnya dalam kapasitas 200 atau 100 orang, kemudian dibagi menjadi per studio hanya muat mungkin sekitar 70 atau 80-an orang saja. Tapi era romantisme bioskop ini kemudian berakhir di tahun 96-97, di mana satu persatu mulai rontok ketika televisi swasta juga tidak punya aturan jelas lagi untuk menayangkan batasan tahun film. Ditambah lagi adanya VCD, di mana dengan adanya film-film yang tayang di televisi swasta maupun di VCD ini membuat orang jadi memilih untuk lebih berada di rumah, bisa menonton film bersama keluarganya. Yang bertahan untuk memilih bioskop biasanya hanya orang-orang yang punya romantisme tertentu atau memang punya apresiasi yang lebih terhadap sebuah gedung bioskop. Sampai akhirnya di tahun 98, 99, apalagi ketika era reformasi, hanya sekitar berapa puluh gedung bioskop konvensional saja yang ada di Indonesia bisa bertahan. Selebihnya
rontok dan terpaksa mem-PHK para karyawannya. Bisa dibayangkan betapa runtuhnya perekonomian saat itu di sektor perbioskopan. Para karyawan-karyawati yang biasa menggantungkan hidup dari penonton terpaksa menjadi pengangguran atau beralih ke profesi lain. Tapi mungkin bukan karena itu juga kesedihannya, kebersamaan mereka sebagai teamwork yang selama ini bertahun-tahun dibina pada akhirnya harus berakhir demikian. Begitu saja, menyisakan kepedihan yang entah diekspresikan maupun tersimpan.